Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Zaki Azam dengan NIM 0490352667, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 jaringan komputer pada materi TCP/IP. Pertama, kita akan menjalankan program ini dengan CMD. Apa itu CMD? CMD dalam bahasa Inggris merupakan Command Line Interface, yaitu alat atau aplikasi yang digunakan dalam sistem operasi Windows untuk menjalankan perintah-perintah tertentu secara langsung melalui teks. Cara menjalankan perintah pada CMD adalah sebagai berikut. Kita sudah masuk di aplikasi CMD-nya, dan di praktikum ada 20 soal. Langsung saja kita praktekkan. Pertama, ada perintah CD. CD merupakan singkatan dari Change Directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain di dalam sistem file. Seperti ini. Oke. Soal kedua, itu ada CLS. CLS singkatan dari Clear Screen. Perintah ini berfungsi untuk membersihkan layar command prompt dan menghapus semua teks sebelumnya, memberikan tampilan bersih. Jadi tampilan ini akan kita hapus menggunakan CLS. Dia sudah bersih. 3. CLS. Ini opsi bantuan untuk perintah CLS. Ini menampilkan informasi tentang cara menggunakan perintah CLS beserta opsi yang tersedia. Jadi ini adalah perintah lanjutan dari perintah CLS selanjutnya yang sebelumnya. Ini. Oke. 4. Dir. Ini adalah opsi bantuan untuk perintah dir. Dir sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori di direktori saat ini. Jadi kita akan menampilkan direktorinya menggunakan perintah dir. Oke. Dir. Di sini sudah dimunculkan direktorinya, ada atributnya, ada hidden filesnya, system files, dan lain-lain. Oke. Lanjut ke nomor 5, ipconfig. ipconfig ini adalah perintah untuk menampilkan konfigurasi IP dari semua antarmuka jaringan di komputer. Oke. ipconfig. Ini adalah tampilan konfigurasi IP-nya. Di sini ada alamat IP, linknya, dan lain-lain sebagainya. ipconfig all. Perintah ini menampilkan semua informasi konfigurasi IP, termasuk alamat IP, alamat MAC, dan informasi jaringan lainnya untuk semua antarmuka. Jadi perintah ini sama seperti ipconfig sebelumnya, namun menampilkan tampilan yang lebih lengkap. Seperti berikut. Di sini ada beberapa tampilan yang tidak ditampilkan seperti connection specific DNS suffix, description, physical address, dan lain-lain. Jadi ini lebih lengkap. ipconfig garis miring tanda tanya.
Ini adalah opsi bantuan untuk perintah ipconfig. Ini menampilkan informasi tentang cara menggunakan perintah ipconfig beserta opsi yang tersedia. Jadi ini ada beberapa perintahnya, ada ipconfig, ipconfig all, renew, renew all, release con, all compartment, all, dan lain sebagainya. Lanjut, nomor 8, ipconfig release. Digunakan untuk melepaskan alamat IP antarmuka jaringan tertentu, membuatnya tidak lagi digunakan. Jadi ini menghapus alamat IP yang sedang digunakan saat ini. Oke, sudah. Lanjut ke ipconfig renew. Digunakan untuk memperbarui alamat IP dari antarmuka jaringan tertentu. Sekarang kita kembalikan lagi alamat IP-nya. Oke. Oke. Seperti ini tampilannya. ipconfig display DNS. Perintah ini menampilkan semua catatan DNS yang saat ini disimpan dalam cache DNS komputer. Display DNS. Ini adalah tampilan DNS yang tersimpan di dalam cache. Ada beberapa list yang bisa kita lihat sebagai berikut. Ada banyak, mulai dari nama, record name, record type, time to live, time to live, data length, section, dan lain-lain. Lanjut ke ipconfig plus DNS. Ini digunakan untuk menghapus semua catatan DNS dari cache DNS komputer. Jadi DNS di dalam cache ini akan kita hapus menggunakan perintah ipconfig plus DNS. Semua catatan DNS dari cache DNS komputer sudah dihapus dan dikonfirmasi melalui teks successfully plus the DNS resolver cache. Artinya ini sudah dihapus, sudah berhasil dihapus. Kita lanjut ke nomor 12, ipconfig register DNS. Ini digunakan untuk merefresh dan meregistrasikan kembali semua catatan DNS yang diperbarui dari DNS. Oke. Lanjut, ping nomor 13. Perintah ini digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirim paket data ke alamat tujuan tertentu dan kemudian menerima balasan. Misalnya seperti ini.
Lanjut ke NetStat nomor 14. Ini merupakan informasi tentang koneksi jaringan, routing table antarmuka jaringan, dan statistik protokol jaringan. Sebagai berikut. NetStat. Ini adalah informasi tentang koneksi jaringan tadi. Ada TCP dengan origin address, namanya PC Azam, dan ini alamat addressnya, local address, dan lain sebagainya. Reset nomor 15. Perintah ini digunakan untuk melacak rute paket data dari komputer Anda ke tujuan yang ditentukan melalui jaringan. Reset. Berikut nomor 16. Path ping. Ini adalah gabungan dari trace route dan ping yang melacak rute paket dan memberikan statistik tentang setiap hop di rute tersebut. Oke, seperti ini. Lanjut. Nomor 17. NS lookup. Ini adalah perintah digunakan untuk melakukan pencarian DNS untuk mendapatkan informasi tentang alamat IP atau nama domain tertentu. Oke. Lanjut nomor 18. NetSH. Ini adalah utilitas baris perintah yang digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan, firewall, dan parameter lainnya di sistem Windows. Oke. Misalnya kita mencari interface IV show config, maka ini muncul konfigurasinya. Nomor 19. Route. Ini menampilkan dan mengedit tabel rute IP di sistem Windows. Lanjut. Route. Berikut. Nomor selanjutnya terakhir 20. Net. Ini adalah utilitas baris perintah yang menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola jaringan, termasuk konfigurasi pengelolaan pengguna dan grup, dan lainnya. Lanjut. Net. Dan berikut adalah tampilannya. Sekian praktikum dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.